Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini tanggal 5 April hingga 7 April mendatang diprediksi sebagai puncak dari arus balik lebaran tahun 2025. Sejumlah titik lokasi pun juga sudah mulai mengalami peningkatan volume lalu lintas dan pihak dari Kementerian Perhubungan maupun juga Korlantas Polri ini sudah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk kemudian ini mengurai kemacetan di sejumlah titik. Lantas seperti apa kemudian ini rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan dan juga bagaimana pantauan di sejumlah titik termasuk di jalur arteri, itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda pemirsa. Bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Ken Ana juga, selain dari jalur darat kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi arus balik yang menggunakan jalur laut pemirsa. Ini karena di Pelabuhan Bakauheni terpantau ramai padat, tidak hanya oleh antrian mobil yang ingin masuk ke kapal tapi juga antrian dari para pemudik pejalan kaki di sana. Bagaimana kondisinya di sejumlah titik tersebut kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam ini selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, sebuah sepeda motor ludes terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU yang ada di Kabupaten Merangin, Jambi. Diduga api yang membakar sepeda motor warga tersebut berasal dari percikan api yang berada di mesin dan menyambar ke tangki minyak yang berisi BBM. Dekat bang, laju lagi. Lebih dekat bang. Petugas SPBU dan warga mendadak panik saat melihat api membakar sebuah sepeda motor warga usai melakukan pengisian bahan bakar di SPBU di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Melihat kobaran api, petugas SPBU yang dibantu pihak kepolisian berupaya untuk memadamkan api yang terus membesar membakar sepeda motor. Namun bukannya padam, malahan api semakin berkobar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Merangin tiba di lokasi. Kebakaran berawal saat percikan api yang berasal dari mesin yang merambat ke tangki BBM sehingga api dengan cepat membesar. Diduga motor yang terbakar tersebut dijadikan untuk menjual BBM secara eceran karena sering terlihat mengisi BBM di SPBU tersebut setiap hari. Diduga akibat pengemudi mengantuk, sebuah minibus menabrak tiang telepon dan masuk ke parit di jalur arus balik Solo Semarang, tepatnya di kawasan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Inilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di jalur arus balik Jalan Solo Semarang, tepatnya di kawasan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat minibus yang dikemudikan oleh Faik berjalan dari arah barat atau Boyolali hendak ke Banyudono. Sesampai di lokasi, mobil pun oleng ke kiri dan menabrak tiang telepon dan masuk ke parit. Minibus mengalami rusak di bagian depan dan penumpang minibus yang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pemirsa, petugas Satlantas Polres Boyolali yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi minibus tersebut dengan mengerahkan 1 unit mobil derek. Arus lalu lintas sempat tersedat saat proses evakuasi mobil minibus. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan, tepatnya di kilometer 160 jalur B Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu sore. Sebanyak 7 kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta terlibat kecelakaan. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, kejadian tersebut 2 korban luka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dan beginilah pemirsa kondisi kecelakaan beruntun yang terjadi di KM 160 jalur B arah Jakarta di tol Cikopo Palimanan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 160 jalur B. 7 kendaraan pemudik yang hendak balik ke Jakarta terlibat kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi diduga kendaraan yang berada di paling depan mengalami rem mendadak sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindar. Karena berdekatan, begitupun 5 kendaraan lainnya juga terkejut dan tidak bisa menghindar atau melakukan pengereman. Akibat kejadian itu 2 korban luka langsung dievakuasi ke rumah sakit sedangkan 4 kendaraan dievakuasi ke unit PJR Tol Cipali. Sementara arus lalu lintas sempat terjadi kepadatan dan kemacetan yang cukup panjang.
Memasuki puncak arus balik Lebaran, antrian kendaraan terpantau di sejumlah titik di Jalan Tol Solo Semarang pada Sabtu siang. Antrian kendaraan cukup panjang terjadi di pintu tol Banyumanik, di mana antrian mencapai 1 kilometer. Memasuki puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, antrian kendaraan mulai terlihat di sejumlah titik di Jalan Tol Solo Semarang. Selain gerbang tol Banyumanik, antrian panjang juga terlihat di kilometer 445 jalur B atau rest area tol Solo Semarang. Antrian kendaraan juga terjadi di Simpang Susun Bawen, di mana terjadi pertemuan arus lalu lintas dari tol Solo dengan kendaraan dari pintu tol Bawen. Rencananya pada siang hari ini akan diberlakukan one way arah Jakarta yang dimulai dari kilometer 456. Arus balik Lebaran, arus lalu lintas di tol Solo Semarang atau tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah dari arah Solo menuju Semarang padat merayap. Kendaraan datang baik dari arah Ngawi maupun dari arah tol Solo Jogja. Beginilah kondisi tol Solo Semarang atau tepatnya di Banyudono Boyolali, Jawa Tengah yang merupakan simpang 3 titik pertemuan jalur tol Solo Ngawi dan Solo Jogja. Kondisi tol terlihat pada Sabtu siang, kendaraan datang baik dari arah Ngawi maupun dari arah tol Solo Jogja. Kendaraan juga terlihat melintas dengan kecepatan rendah, bahkan beberapa kali sempat terhenti meski tidak lama. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dengan kecepatan 40-50 km per jam. Sementara pihak Polres Boyolali beberapa kali memberlakukan buka tutup akses menuju rest area 487. Diprediksi kondisi lalu lintas yang padat tersebut akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada 6-7 April mendatang. Kini saatnya pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini arus balik di sejumlah titik bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Ada Agus Sabtono di Boyolali, Jawa Tengah, kemudian ada Shena Damayana di Tol Palikanci, dan juga ada Agung Prasetyo di gerbang tol Cikatama. Kita coba lihat bagaimana situasi di Boyolali, Agus malam hari ini. Ya, Tiara, Kanane dan juga pemirsa, benar sekali bahwa peningkatan volume kendaraan di arus balik ini begitu terlihat di tol Solo Semarang, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah, atau di saat ini saya berada di kilometer 491, di mana baru saja terurai, bahkan di depan saya kemacetan masih terjadi karena volume kendaraan atau peningkatan kendaraan sudah terjadi sejak tadi pagi. Dan siang tadi juga polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas, terutama yang dari arah Jogja menuju Semarang, yaitu diarahkan keluar melewati exit tol Banyudono. Sementara di belakang saya masih tampak terlihat kepadatan lalu lintas, di mana di belakang itu merupakan simpang 3 titik pertemuan dari tol Solo Ngawi dan juga tol Solo Jogja. Saat ini lalu lintas sudah mulai terurai dan kelihatan normal. Seperti bisa kita lihat di belakang saya itu sudah mulai berkat rekayasa petugas kepolisian dari Polres Boyolali. Sementara arus lalu lintas sendiri diprediksikan hingga puncak arus mudik nanti pada tanggal hari Minggu dan hari Senin, merupakan puncak arus mudik Lebaran tahun 2025 ini. Rekayasa yang dilakukan oleh Polres Boyolali yaitu melarang ataupun pengguna jalan dilarang berhenti di bahu jalan, dan sebelum
pembatas waktu di rest area juga di pembatas waktu hanya 15 hingga 20 menit saja. Hal tersebut dilakukan agar kepadatan arus lalu lintas di tol Solo Semarang ini cepat terurai dan lancar. Begitu, Ken Ane dan juga Tiara. Baik, Agus Sabtono melaporkan langsung dari Boyolali. Saat ini kita bergeser pemirsa ke Shena Damayana yang saat ini berada di Tol Palikanci. Selamat malam, Shena. Seperti apa kondisi di sana? Apa sudah ada kepadatan yang Anda lihat? Ya, selamat malam pemirsa. Terlihat situasi terkini di rest area kilometer 208 Tol Palikanci. Memang jika dilihat di dalam tol pemirsa dari dua arah, karena sekarang sedang diberlakukan sistem one way. Ini kedua-duanya lancar dan bisa dibilang ramai lancar. Memang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, meskipun tak jarang truk maupun bus ini juga melintas. Dari pagi hari tadi pemirsa, kami ada di sini dan mengabarkan bahwa tol Palikanci khususnya di kilometer 208 ini ramai lancar dan belum terlihat adanya kepadatan atau penumpukan kendaraan. Dan pemirsa yang terbaru, hingga Sabtu siang arus lalu lintas one way di KM 188 sampai KM 72 terpantau ramai lancar di kedua jalur dan juga meningkat terhitung sejak pukul 12 malam hingga 15.00 waktu Indonesia Barat, sekitar 73,3 ribu kendaraan melalui Cikopo dari Cirebon menuju Jakarta, tentunya meningkat sekitar 55% dibandingkan volume lalu lintas di jam yang sama di hari kemarin. Tentunya volume tersebut ini mempunyai rata-rata 4,8 ribu kendaraan yang melintas per jamnya. Selain itu, dapat kami kabarkan bahwa situasi di 8 rest area yang tersebar di Tol Palikanci ini terpantau ramai pengunjung, namun tetap tersedia lahan parkir ataupun toilet untuk kebutuhan atau fasilitas dari para pemudik yang sedang melakukan arus balik di Lebaran 1446 Hijriah. Pemirsa, memang one way yang Anda lihat saat ini adalah one way terpanjang karena ada 3 tahap one way di tol Trans Jawa ini. Yang pertama dibuka dari kilometer 188, lalu yang kedua ini diperpanjang menjadi dibuka dari 219, dan yang terakhir yang pada hari ini diberlakukan yaitu dibuka dari ruas tol di Jawa pemirsa, langsung ke kilometer 70 tepatnya di tol Japek atau Jakarta Cikampek. Anda pemirsa yang melakukan arus balik dihimbau untuk tetap bisa berhati-hati, menjaga kendaraan Anda, menjaga diri Anda, dan juga menjaga kesehatan tentunya, karena terpantau cuaca di tempat saya mengabarkan ini sudah banyak sekali petir. Pemirsa, membuat ada kemungkinan hujan lebat akan terjadi pada malam hari ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena mengabarkan dari Tol Palikanci. Lalu bagaimana kondisinya di gerbang tol Cikatama? Agung Prasetyo, silakan pantauan Anda. Iya, terima kasih Tiara, Ken Ane juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek atau tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Hingga saat ini kondisinya memang terus terpantau ramai kendaraan atau pergerakan kendaraan dari arah timur yang akan menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang terlihat adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi di setiap gardu transaksi yang dibuka di gerbang tol Cikampek Utama ini, yang mana memang pada malam hari ini ada 28 gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Yang normalnya ini hanya 7 gardu utama dan 8 gardu satelit. Namun pada malam hari ini ada 28 gardu transaksi yang disiapkan untuk mengurai ataupun mempercepat transaksi para pemudik ataupun kendaraan yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya hingga saat ini ada kendaraan yang telah meninggalkan ruas tol Cipali masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Tercatat ada sekitar 67.500, dan kalau kami bandingkan dengan hari kemarin, memang pada hari kemarin ada sekitar 88.733 kendaraan. Namun pada hari ini angka ini akan terus mengalami peningkatan dan diprediksi
akan mencapai sekitar 100.000 kendaraan pada hari ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa rekayasa lalu lintas yang masih diterapkan di ruas tol Jakarta Cikampek, yaitu kontraflow, yang mana kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 47 Karawang Barat. Untuk lajur kontraflow ini diberlakukan 2 lajur, sehingga kepolisian dan jasa marga selalu menghimbau ke para pemudik ataupun pengendara yang akan kembali ke wilayah Jakarta agar tetap berada di lajurnya masing-masing agar tidak berpindah, karena ini akan menimbulkan bahaya ataupun menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selain itu juga memang antrian yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, selain adanya peningkatan volume kendaraan, kalau kami pantau banyaknya juga para pemudik ataupun pengendara yang kehabisan tol, sehingga pihak jasa marga terus-menerus menghimbau juga agar disiapkan untuk kartu elektroniknya, sehingga saat melakukan transaksi tidak kurang dan tidak menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan di gerbang tol Cikampek Utama ini. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di gerbang tol Cikampek Utama. Kembali ke Anda di studio. Baik, Agung Prasetyo melaporkan langsung dari tol Cikatama. Sebelumnya tadi juga sudah ada Shena Damayana dari tol Palikanci dan juga Agus Saptono dari Boyolali. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, arus balik Lebaran jalur selatan Lingkar Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat Sabtu siang terpantau padat merayap. Kendaraan yang melintasi jalur Lingkar Nagrek ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Kepadatan ini sebabkan volume kendaraan yang datang dari timur Jawa seperti kota Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut bersamaan melintasi jalur Lingkar Nagrek. Guna mengantisipasi kemacetan, petugas Polresta Bandung menambah lajur yang tadinya 2 lajur kini menjadi 3 lajur yang mengarah kota Bandung. Diprediksi jumlah kendaraan akan terus meningkat hingga Minggu esok. Petugas kepolisian mengimbau para pengendara yang melakukan perjalanan arus balik untuk tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan guna mencegah angka kecelakaan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, jumlah pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni Lampung membludak. Para pemudik mengeluhkan panjang dan lamanya antrean yang mencapai 1 jam. Lonjakan jumlah pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa membuat kondisi di Pelabuhan Bakauheni padat dan sesak. Antrian panjang dan mengular terlihat di jalur penumpang pejalan kaki sejak pagi hari tadi. Banyak pemudik harus rela menunggu antrian hingga 1 jam sampai dapat masuk ke kapal. Ketidakteraturan alur penyeberangan juga membuat para pemudik kecewa karena mereka harus berjalan kaki dari dermaga 1 ke dermaga 3 karena ketidakjelasan arahan petugas. Ya, kita akan perbarui informasi di sejumlah titik. Pemirsa, sudah ada rekan kami Ninda Febiola di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pelabuhan Bakauheni, dan kemudian juga ada Aurel di gerbang tol Cilenyi. Kita ke Ninda Febiola terlebih dahulu. Selamat malam Ninda. Apakah sudah ada kepadatan yang Anda saksikan di Bakauheni pada malam hari ini? Ya, selamat malam Tiara, Ken Ane dan juga pemirsa. Memasuki hari pertama masa puncak arus balik yang mana di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni ini memang sejak tadi pagi sudah terjadi kepadatan yang mana penumpang dan juga kendaraan masuk secara berkala dan ramai-ramai begitu, sehingga menyebabkan adanya penumpukan terutama untuk para pejalan kaki. Penumpang pejalan kaki pada siang hari ini sempat terjadi kerumunan dan juga kepadatan yang mengular dan mereka tertahan di pelabuhan selama beberapa waktu. Namun dari pihak ASDP sendiri melalui Direktur Utama ASDP Fair Indonesia yakni Heru Widodo menyebutkan bahwa
7 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini semuanya telah dimaksimalkan sehingga daya tampungnya ini mencapai 49.000 penumpang ataupun kendaraan yang bisa memasuki area pelabuhan. Namun untuk pada hari ini yang sudah masuk yakni ada sejumlah 35.000 kendaraan, dan untuk sejumlah kendaraan yang masuk itu hingga artinya ini memasuki kategori zona kuning ataupun hampir full, namun masih bisa dikondisikan oleh pihak ASDP karena mengingat adanya juga sistem skema delaying system yang mana ini menahan laju kendaraan di beberapa buffer zone yang disediakan di beberapa titik, yakni ada 5 titik rest area dan juga 3 titik jalur arteri. Namun sejauh ini penerapan delaying system tersebut hanya untuk screening tiket saja di beberapa buffer zone yang telah disediakan karena belum ada kepadatan yang begitu mengular panjang hingga ke luar pelabuhan. Sejauh ini masih bersifat kondusif dan juga masih bisa disesuaikan dengan jumlah kapasitas penumpang ataupun kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk terkait cuaca pemirsa, pada hari ini sudah 2 kali terjadi hujan deras yang mana pagi hari terjadi dan juga siang hari kembali terjadi. Dan untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk dari pihak ASDP tentunya bekerja sama dengan BMKG untuk mengupdate terus informasi terkait cuaca, dan apabila nantinya terjadi cuaca ekstrim dari BMKG dan juga KSOP akan memberikan arahan kepada ASDP apakah kapal berhak berlayar ataupun terjadi penundaan. Apabila itu terjadi hal yang tidak diinginkan yakni tertundanya penyeberangan kapal, dari pihak ASDP tentunya memberikan sarana dan juga prasarana untuk para penumpang yang menunggu di area pelabuhan, seperti di dalam pelabuhan eksekutif ini, dermaga eksekutif, terdapat beberapa fasilitas seperti playground anak dan juga stand-stand makanan, serta bahkan ada karaoke gratis dan juga live musik yang bisa dinikmati oleh para penumpang sewaktu menunggu begitu. Dan untuk pada hari ini pemirsa, hingga malam hari ini semakin ramai karena memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kepadatan ini biasanya terjadi dari sore menjelang ke malam karena diprediksi atau mungkin para penumpang ini berasal dari daerah-daerah yang cukup jauh sehingga baru sampai ke pelabuhan ini sekitar sore menjelang malam begitu. Seperti yang terjadi pada malam hari kemarin, ini sempat terjadi kepadatan dari mulai jam 7 malam hingga ke pukul 2 malam dini hari. Namun untuk esok paginya masih terpantau kondusif kembali. Sementara kembali ke studio, Tiara dan juga ke Anu. Terima kasih, Herinda Febiola mengabarkan dari Pelabuhan Bakauheni. Coba kita lihat bagaimana kondisinya di gerbang tol Cileunyi bersama dengan Aurelia Zafira di sana. Aurel, kalau di gerbang tol Cileunyi seperti apa kondisinya malam hari ini? Ya baik Tiara, Kenana dan juga pemirsa, malam ini kami sudah berada di bawah underpass Cileunyi, yang mana underpass Cileunyi ini merupakan akses langsung dari arah Tasikmalaya, Nagrek dan juga Garut yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta via tol Cileunyi. Dan memang menurut pantauan kami malam ini baik di gerbang tol Cileunyi maupun di arteri Cileunyi ini masih terpantau ramai lancar hingga malam ini, karena memang untuk jumlah total kendaraan yang melintas sejak pagi tadi hingga malam ini di gerbang tol Cileunyi sendiri ini ada sekitar total 25.000 lebih kendaraan yang akan menuju ke Jakarta dari arah Tasikmalaya, Garut, Nagrek dan juga Cileunyi. Dan untuk kepadatan sendiri memang sering terjadi di gerbang tol Cileunyi ini kurang lebih pada sekitar jam malam. Ini mulai dari tidak hanya malam, namun juga dari jam 12 siang hingga malam nanti ini kepadatan sering terjadi di gerbang Cileunyi yang mana rata-rata kendaraan 1.800 hingga 2.000 kendaraan per jamnya. Namun untuk arah sebaliknya dari Cileunyi, exit Cileunyi menuju ke Bandung dan juga Sumedang ini cenderung lancar atau sepi. Dan memang untuk arah balik juga ke Nagrek, Tasikmalaya dan juga Garut ini pantauan kami untuk malam ini masih terpantau sepi. Dan sementara untuk volume kendaraan di jalan arteri Cileunyi ini juga masih menurut pantauan kami masih ramai lancar juga, cenderung sepi. Karena memang mengingat untuk prediksi puncak arus balik ini diprediksi pada tanggal 4 hingga tanggal 7 April 2025
atau akhir pekan ini. Namun dengan adanya kebijakan cuti bersama, pemirsa, yang panjang, pergerakan kendaraan diprediksi lebih merata dan tidak ada lonjakan di satu hari tertentu. Sementara demikian, Ken dan juga Tiara, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Aurelia Zafira melaporkan langsung dari gerbang tol Cilenyi, dan sebelumnya sudah ada Ninda Febiola dari Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, hari ini hingga tanggal 7 April 2025 diprediksi sebagai puncak arus balik lebaran tahun 2025. Lantas seperti apa kemudian ini rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan, dan juga seperti apa pantauan di jalur arteri, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Kakor Lantas. Pak Kakor, kalau melihat rutinitas ya atau kecenderungan dari pengguna jalan ini, nampaknya kok banyak yang lebih terfokus ke jalan tol begitu, sedangkan mereka seharusnya bisa menggunakan arteri. Nah, untuk di arteri sendiri ini perhatiannya seperti apa, dan juga rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan bagaimana di masa puncak arus balik ini ya? Dalam operasi ketupat, ini kan operasi kemanusiaan. Jadi ada 4 klaster yang harus kita kelola secara bersama-sama dan komprehensif. Yang pertama adalah tata kelola jalan tol. Yang kedua jalan arteri. Yang ketiga adalah tempat-tempat penyeberangan darat, laut, udara, dan terminal. Yang terakhir adalah tempat-tempat wisata. Berkaitan dengan bagaimana tata kelola di arteri, Mabes Polri telah membuat pos PAM dan pos pelayanan sejumlah 2.325. Jadi cukup banyak sekali untuk pos PAM, pos pelayanan sepanjang jalan dan sepanjang jalur. Memang sedikit agak anomali ya, ini adanya kebijakan work from anywhere, terus termasuk juga pengurangan sumbu 3 ini membantu sekali proses kelancaran lalu lintas. Khusus di jalur arteri, baik itu di Puncak, di Simpang Pelabuhan Ratu, Simpang Parukuda Sukabumi, termasuk juga Pasar Linggapura Brebes, ini memang cukup padat. Namun demikian, skenario dan cara bertindak untuk mengantisipasi padat arus ini sudah kita lakukan dengan baik. Dan hari ini, malam ini juga, kami dengan Pak Menteri Perhubungan juga akan turun, cek langsung ke gate tol Banyumanik, memastikan bangkitan arus yang melalui tol, sehingga proyeksi ada berapa kendaraan yang sudah menuju Jakarta, yang rencananya besok Pak Menteri dengan Pak Kapolri akan melepas blackout one way nasional arus balik yang direncanakan besok tanggal 6 jam 09.00. Baik, tapi kalau kita berbicara keseluruhan mengenai arus mudik dan juga arus balik ini kan tidak hanya kepadatan-kepadatannya saja Pak yang kemudian ini perlu menjadi perhatian, tetapi juga angka-angka kecelakaan begitu ya. Nah, kalau sampai hari ini setidaknya data yang kemudian sempat dihimpun oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kecelakaan ini seperti apa, Pak Kakor Lantas? Kalau berkaitan dengan kualitas daripada kecelakaan dan data jumlah kecelakaan, insya Allah tahun ini turun ya. Hampir sekitar 40%, termasuk juga fatalitas korban juga turun. Tetapi ini kan dinamis, masih berjalan. Baik. Dibandingkan dengan 2024 dengan 2025. Ada penurunan Pak, dua-duanya. Baik kualitas jumlah kecelakaan dan kualitas fatalitas korban meninggal. Semuanya turun, alhamdulillah. Baik. Saya bergeser ke Pak Elba. Pak Elba, kalau kita melihat sekalipun datanya sudah turun begitu ya angka kecelakaan ini, apa yang kemudian juga turut menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan ini Pak? Apakah ini juga sejalan mungkin? Tadi saya juga sempat menyinggung sedikit pada saat berbincang dengan Pak Dharma begitu ya. Ini mungkin tidak ya gara-gara pengguna motor di jalur arteri ini kan relatif berkurang. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya atau turunnya angka kecelakaan ini, Pak Elba? Ya Mbak Tiara, terima kasih. Jadi turunnya korban kecelakaan maupun kecelakaan ini sangat kita syukuri. Dan memang di jalan arteri ini kita lihat kesiapan dari pemerintah, dari kepolisian begitu kuat Mbak Tiara. Dengan adanya posko-posko, dengan adanya rest area yang banyak, dengan adanya masjid-masjid dijadikan rest area, dengan Kementerian Agama,
dan juga kesadaran masyarakat pemudik ini sekarang sangat tinggi Mbak Tiara untuk terhadap kesadaran berkeselamatan di jalan raya. Ini penting sekali karena kita bersama kepolisian terus mengedukasi jauh-jauh hari sebelum musim lebaran berjalan ini supaya masyarakat yang utama adalah prioritas pada keselamatan. Kemudian juga tadi kebijakan terkait dengan bekerja dari mana saja, work from anywhere, dan juga pembatasan kendaraan angkutan seperti truk sumbu 3 dan lain sebagainya memberikan dampak positif terhadap turunnya kecelakaan ini. Dan memang di jalan arteri pun kalau kita lihat, kalau kita perhatikan seperti yang sudah kita lihat juga banyak aparat kepolisian juga di sana hadir, dan kemudian juga petugas-petugas di subdaerah juga sangat aktif di sana Mbak Tiara, sehingga jika terjadi kepadatan sedikit, jika terjadi keramaian, itu langsung dibuat keputusan-keputusan sangat strategis. Demikian Mbak Tiara. Baik, tapi kalau data dari Kementerian Perhubungan sendiri Pak Elba, informasinya memang arus balik ini akan lebih padat dan lebih ramai ya dibandingkan dengan arus mudik. Ini konfirmasinya seperti apa? Ya, kalau kita melihat tren kemarin memang ini kelihatan arus balik waktunya memang lebih pendek dibanding arus mudik sebelumnya Mbak Tiara. Makanya kemudian Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi sangat mengapresiasi keputusan dari Menpan RB yang memperpanjang masa bekerja fleksibel atau bekerja dari mana saja bagi ASN dan pejabat-pejabat di pemerintahan. Nah, ini penting sekali untuk kita kembali memeratakan arus balik ini supaya lebih merata di beberapa hari ke depan Mbak Tiara. Jadi tidak hanya fokus kepada tanggal 5-7, tetapi juga terutama para ASN bisa memanfaatkan libur bekerja fleksibel ini untuk kembali ke kotanya masing-masing, bekerja kembali dengan menggunakan dengan memanfaatkan keputusan dari Menpan RB ini Mbak Tiara. Baik, kita tahan terlebih dahulu. Pak Elba, ini kita akan melihat secara langsung ya seperti apa kemudian ini pantauan langsung dari jalur arteri Nagrek. Ini sudah ada rekan kami Suhendar yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat malam Suhendar. Ya, selamat malam Tiara. Hari ini malam ini kepadatan dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Ada hari ini jajaran Polresta Bandung memperlakukan bukan pengalihan tapi penambahan lajur yang menuju arah Nagrek menuju Cilenyi dari 2 lajur menjadi 3 lajur. Namun apa yang dilakukan pihak kepolisian masih tetap terjadi kepadatan yang mengular hingga ke masuknya lingkar Nagrek ini. Dan kepala dari kemacetan ini pun kurang lebih dekat daerah kawasan Citaman. Dan jaraknya pun sekitar kilometer dan semuanya arus lalu lintas hanya bisa berjalan sekitar 10 sampai 15 km per jam. Ini kan Tiara. Ya. Suhendar, bisakah Anda mungkin memberikan gambaran kepada kami ya dan juga sedikit bergeser agar bisa tampak lalu lintas saat ini real time begitu di belakang Anda, Suhendar? Boleh ya, baik, sedikit minta tolong bergeser? Baik, bisa saya gambarkan untuk kondisi saat ini terlihat dari layar kaca Anda. Antrian kendaraan yang mengular sejak tadi sekitar jam 17 sore semenjak hujan besar yang melanda kawasan Nagrek ini, sehingga kendaraan yang melintas lingkar Nagrek ini harus berhati-hati dan memelankan laju kendaraannya karena jalanan licin. Selain itu di daerah Citaman sendiri ada persimpangan dan aktivitas warga yang membuat kendaraan sedikit memelankan lajunya. Akibatnya kendaraan terus mengular hingga perbatasan Garut dengan lingkar Nagrek. Sementara itu pihak kepolisian Resort Kota Bandung melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberikan menambah. Baik. Cuaca di sana
hujan begitu tampaknya, jadi diharapkan pengendara yang akan melintas di jalur nagrek ini untuk tetap berhati-hati karena memang hingga saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Suhendar, rekayasa lalu lintas masih diberlakukan ya di sana. Terima kasih Suhendar melaporkan langsung dari jalur nagrek Jawa Barat. Saya ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau kita berbicara mengenai arteri, ini apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan arus balik ini yang informasinya jauh lebih padat begitu ya dibandingkan arus mudik, karena kalau arus mudik kan mungkin waktunya lebih lama dan juga mereka relatif terpencar, ada work from anywhere juga gitu ya. Ya, sebetulnya karena jalur arteri ini kan terutama setelah adanya tol Trans Jawa sejak mulai 2016 sedikit agak terlupakan, apalagi kalau nagrek ya, ini agak sedikit terlupakan sehingga memang kondisinya tidak seprima seperti yang ada di jalan tol gitu, sehingga saya kira para pengguna itu memang harus ekstra hati-hati, apalagi kalau daerah nagrek memang jalannya juga berliku dan tidak semantap seperti jalan tol. Dan kondisinya juga sempit, maka saya kira memang harus ekstra hati-hati dan lalu lintasnya kan juga bercampur antara kendaraan roda 4 dengan roda 2. Nah ini saya kira kecelakaan-kecelakaan pun saya kira lebih banyak terjadi di jalan arteri itu. Nah memang ini tantangan besar bagi kita. Sebetulnya sebelum ada tol Trans Jawa ya, nagrek kalau sisi selatan, kalau utara itu Simpang Jomin itu selalu muncul sebagai persoalan. Tetapi setelah adanya tol Trans Jawa sejak tahun 2016, dua tempat ini relatif berkurang sehingga fokus perhatian Kementerian PUPR juga sepertinya berkurang dibandingkan dengan masa-masa lalu gitu. Karena itu ke depan menurut saya harus dijadikan alternatif lagi supaya orang tidak bertumpu pada jalan tol, sehingga jalan arteri itu juga harus dibenahi. Itu salah satu catatan yang bisa dijadikan sebagai evaluasi begitu ya? Iya, karena jalan arteri pasti menjadi pilihan bagi pengendara sepeda motor. Meskipun menurut saya ke depan pengendara sepeda motor itu harus ada program-program secara sistematik untuk dikurangi. Termasuk juga mengembangkan angkutan umum di daerahnya. Karena apa? Mereka menggunakan sepeda motor karena di daerahnya tidak ada angkutan umum. Nah, karena itu menyelesaikan angkutan motor itu adalah dengan cara menyelesaikan angkutan umum di daerah masing-masing. Itu salah satu evaluasi yang tentunya nanti kita juga akan terus membahas ya Pak ya, agar pemberlakuan mudik dan juga balik lebaran di tahun-tahun selanjutnya ini jauh lebih baik lagi begitu. Dan kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, saya ke Kakor Lantas. Pak Kakor, kalau kita berbicara mengenai secara keseluruhan mulai dari mudik lebaran yang kemudian ini diketahui cukup panjang begitu ya waktunya sampai pada penerapan balik lebaran di puncak masa arus balik ini. Evaluasi yang kemudian sudah dimiliki oleh pihak kepolisian seperti apa? Tentunya berkaitan dengan sarana prasarana jalan, moda transportasi, termasuk juga proses rekayasa. Maka dari itu, khusus arus balik yang tentunya harus kami informasikan, bagaimana mengelola arus yang sangat ekstrim, yang tadi sampaikan Pak Darman itu memang bukan pada posisi biasa. Maka dari itu, strategi skenario dari bagaimana kita melakukan langkah-langkah one way, mengalihkan arus, termasuk juga kontraflow, ini harus update bagaimana kita melihat kendaraan-kendaraan yang menjadi proyeksi-proyeksi tadi. Oleh sebab itu, Korlantas menyampaikan bahwa mulai tanggal 3 kemarin, arus balik, kita sudah melakukan langkah-langkah one way lokal antara kilometer 188 ke 70. Tanggal 4 kita perpanjang lagi dari kilometer 219 sampai ke 188 sampai 7. Ini dikandung maksud adalah menarik arus yang menuju ke Jakarta itu lebih cepat, sehingga besok puncaknya tanggal 6 akan kita lakukan one way nasional arah balik. Ini betul-betul bisa lancar untuk bisa menuju ke Jakarta, karena memang operasi ketupat ini operasi kemanusiaan yang paling terpenting adalah keselamatan, termasuk juga aman sampai tujuan. Ini yang paling terpenting demikian.
Baik, kalau Anda sendiri melihat mungkin tingkat disiplin dari para pengendara di tahun ini seperti apa Pak Kakor Lantas? Apakah bisa dikatakan bahwa mereka sudah cukup concern begitu ya berkaitan dengan keamanan dan juga keselamatan berkendara sehingga seperti yang tadi mungkin sudah dibahas ini menekan angka kecelakaan lalu lintas di mudik kali ini? Kalau dilihat daripada evaluasi peristiwa kemacetan hampir bisa kita kendalikan, kepadatan memang betul, antrian memang betul, tapi segera bisa kita eksekusi dengan cara-cara rekayasa, dengan kebersamaan, dengan kolaborasi stakeholder, sehingga keputusan kebijakan pemerintah kaitannya dengan work from anywhere, berkaitan dengan pelarangan sumbu 3, ini sangat mempengaruhi betul proses pergerakan lalu lintas. Termasuk juga bagaimana proyeksi-proyeksi jumlah kendaraan yang update, yang mana parameter-parameter ketika Korlantas akan menetapkan cara bertindak, ini ada visi rasionya. Maka dari itu, tahun ini dengan kebijakan work from anywhere, pengurangan sumbu 3, termasuk juga saya yakin dari tahun ke tahun, warga kita, masyarakat kita, bangsa kita, pentingnya keselamatan itu adalah bagaimana kita tertib berlalu lintas. Maka dari itu, alhamdulillah arus mudik berjalan dengan baik. Semoga di akhir arus balik ini juga nanti semakin baik. Tentunya kami mengharapkan semua masyarakat punya kontribusi untuk bisa menyukseskan kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Kakor Lantas Polri telah bergabung bersama kami karena ini menjadi sesi terakhir wawancara bersama dengan Pak Kakor Lantas karena beliau harus melanjutkan aktivitas begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan juga penjelasannya Pak Kakor. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, saya bergeser ke Pak Elba. Pak Elba, kalaupun ada satu yang kemudian ini harus dibenahi begitu ya berkaitan dengan pemberlakuan mudik Lebaran tahun ini dan juga balik ini, apa yang menjadi catatan dari Kementerian Perhubungan? Dari Kementerian Perhubungan kita memang fokus bagaimana ke depannya masyarakat yang akan pergi mudik itu menggunakan transportasi umum lebih banyak, Mbak Tiara. Dan tahun ini ya alhamdulillah kesadaran itu cukup tinggi, masyarakat yang menggunakan kereta api, pesawat, bis, kapal laut itu lebih banyak dibanding yang menggunakan mobil pribadi dan motor. Memang kalau secara per unit kendaraan, per jenis kendaraan, mobil pribadi masih tertinggi ya Mbak Tiara. Itu challenge kita yang pertama. Challenge kita yang kedua adalah bagaimana kita terus mengedukasi masyarakat supaya lebih aware terhadap keselamatan. Karena di jalan ini yang menjadi prioritas utama dari Kementerian Perhubungan adalah keselamatan. Makanya kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang pro keselamatan ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Kakor Lantas, pembatasan truk, sumbu 3, bekerja dari mana saja, dan kita juga memperkuat program mudik gratis yang juga disupport oleh swasta, oleh BUMN, dan kementerian-kementerian lainnya. Nah ini dua challenge yang sangat menjadi prioritas kita ke depannya sehingga di masa mendatang musim mudik Lebaran maupun Nataru itu bisa berjalan lebih lancar, lebih aman, dan lebih selamat. Demikian Mbak Tiara. Baik, kalau untuk pelabuhan sendiri seperti apa Pak Elba? Pelabuhan ya kita menyiapkan sejumlah sarana, prasarana, dan skenario supaya kelancaran tercipta. Tadi disampaikan ada antrian 1 jam penumpang dari Bakauheni menuju Merak. Memang untuk kapal yang upload itu yang baru sampai kemudian dia siap dimasuki oleh penumpang baru memang butuh waktu 60 menit Mbak Tiara. Jadi penumpang yang dari kapal dari arah Merak itu dia akan keluar dulu, kendaraan keluar dulu sehingga butuh waktu hampir 60 menit dan ini sebenarnya masih tergolong normal. Kemudian juga kita siapkan skenario juga bagaimana jika terjadi antrian kendaraan di pelabuhan di Bakauheni misalnya di atas 40.000 kendaraan, maka akan diberlakukan buffer zone, penundaan perjalanan sehingga kelancaran tetap terjamin. Dan ini sudah kita lakukan ketika arus mudik kemarin, ketika pelabuhan Merak juga mulai padat, kemudian Korlantas melakukan rekayasa lalu lintas sehingga kelancaran bisa dijamin dengan sangat baik. Kemudian juga terhadap cuaca, Mbak Tiara, cuaca yang memang tanggal 5 sampai tanggal 8 ini menurut BMKG akan ada hujan, mulai dari hujan ringan sampai hujan lebat, dan ini juga sudah disiapkan mitigasi risiko
sampai pada penundaan penyeberangan jika memang diperlukan, Mbak Tiara. Baik, sebelum saya ke Pak Dharma begitu ya berbicara mengenai pelabuhan ini, kita akan langsung pantau ya seperti apa kemudian ini situasi terkini di Pelabuhan Merak. Sudah ada Siti Marfufah di sana. Selamat malam, Siti. Seperti apa kepadatan yang bisa Anda ceritakan berkaitan dengan arus balik hari ini? Ya, Tiara dan juga pemirsa, untuk arus balik pada malam hari ini sangat ramai untuk yang kendaraan yang keluar dari kapal atau juga dari dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini. Tetapi memang tidak terjadi antrian seperti halnya arus mudik, karena memang kalau untuk arus balik ini kendaraan yang keluar meski juga sangat banyak, tetapi mereka langsung turun dan juga ke jalan ataupun juga untuk kendaraan roda 2, mereka langsung ke jalan arteri, sementara itu kendaraan pribadi ataupun juga bus langsung menuju ke jalan tol. Dan kendaraan roda 2 juga tadi saya melihat sekitar jam 7 ini ada cukup padat juga memenuhi jalanan arteri yang ada di kota Cilegon. Selain itu juga seperti mungkin tampak di sisi kiri saya juga ini adalah kendaraan yang terus berdatangan, barusan mereka turun dari kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Merak ini. Dan pemirsa, untuk arus balik kali ini juga selain itu juga para pemudik, terutama untuk para pemudik pejalan kaki, mereka bisa langsung ke stasiun yang memang ada di Pelabuhan Merak ini, di sisi Pelabuhan Merak ini, ataupun juga ke terminal yang memang terintegrasi dengan Pelabuhan Merak saat ini. Dan untuk terminal juga melayani 24 jam, sementara untuk stasiun memang sampai jam 9 malam hari ini aja untuk melayani ke daerah Jakarta. Demikian, Tiara. Baik, Siti Marufah melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saya langsung ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau kita mungkin tadi sudah menyoroti berbagai kebijakan dan juga semacam rekayasa lalu lintas yang bisa dipergunakan di masa libur Lebaran ini. Kalau kita melihat spesifik ke perilaku masyarakat dan juga pemudik ya di tahun ini, ada tidak yang bisa disoroti atau mungkin yang spesifik membedakan antara tahun 2025 dan juga sebelum-sebelumnya? Sebetulnya tidak ada. Yang membedakan saya kira adalah justru kebijakannya. Tahun ini kan liburnya lebih awal, panjang. Lalu juga ada kebijakan WFA. Lalu ada pelarangan truk sumbu 3 yang jauh lebih panjang, 16 hari. Sehingga itu memungkinkan pergerakan kendaraan pribadi itu lebih lancar. Tetapi kalau perilaku masyarakatnya saya kira masih tetap. Dan khusus untuk Pelabuhan Merak sebetulnya yang menjadi keluhan memang kalau pemudiknya itu lancar. Tetapi bisnisnya yang nggak lancar. Karena apa? Karena kapal-kapal sampai pada H-4 itu masih longgar gitu. Jadi saya kira ke depan itu, ini kita ngomong ke depan ya, ke depan itu pelarangan truk sumbu 3 tidak harus terlalu panjang supaya juga perekonomian jalan, dan tidak semua truk itu jauh-jauh hari dialihkan ke BBC gitu atau Ciwandan. Tapi ada beberapa yang diberangkatkan dari Merak juga. Kenapa? Supaya bisnis para pengusaha operator kapal juga untung gitu. Karena kalau evaluasi saya pada Nataru dan tahun ini dan Lebaran tahun ini adalah Ciwandan Merak lancar, tapi di BBC macet juga Ciwandan pada awal-awalnya gitu. Nah, ini saya kira kekeliruan yang tidak boleh diulang. Jadi karena kalau BBC macet, berarti distribusi barang terganggu. Sementara kapal-kapal di Merak menunggu penumpang. Dalam hal ini termasuk truk. Nah, sehingga saya kira tidak bagus kalau ini dilanjutkan. Jadi saran saya ke depan adalah pelarangan truk sumbu 3 tidak boleh terlalu panjang seperti sekarang, dan tidak semuanya dialihkan ke BBC. Itu yang Merak. Kalau yang lewat darat dalam hal ini
mobil pribadi ke arah Jawa, saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperbanyak layanan angkutan umum dan juga perbaikan layanan angkutan umum di daerah supaya orang mulai menggunakan angkutan umum lebih banyak. Oke. Jadi mengurangi kendaraan pribadi. Iya, kalau pengguna angkutan umum lebih banyak, sehingga pengguna motor berkurang, pengguna mobil pribadi berkurang, maka kemacetan juga berkurang, kecelakaan lalu lintas juga berkurang. Ini saya kira ke depan begitu, sehingga bayangan saya 5 tahun ke depan itu konsep-konsep one way, kontraflow sebaiknya ditinggalkan. Tidak lagi diberlakukan. Ketika infrastruktur yang saya maksudkan, terutama angkutan umum di daerah, layanan angkutan umum untuk mudik itu sudah menjadi lebih baik. Gitu. Itu berkaitan dengan kendaraan dan juga jalur-jalurnya begitu ya Pak ya. Tapi kalau mungkin penambahan jalur-jalur baru, misalnya mungkin salah satunya yang baru kali ini adalah Japek 2 begitu ya. Ini seperti apa evaluasinya? Kalau jalan tol itu kan prinsipnya mengundang orang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi makin banyak jalan tol dibangun, makin banyak pengguna kendaraan pribadi. Nah, karena itu solusinya kalau mau mengurangi kemacetan bukan membangun jalan tol baru, tetapi memperbanyak angkutan umum. Baik. Itu salah satu yang harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah begitu ya. Sekaligus mungkin masukan baik yang bisa mengubah agar mudik lebaran di tahun-tahun setelahnya ini bisa menjadi lebih baik begitu. Lebih baik untuk semua. Jadi bukan hanya pemudiknya tapi operatornya juga menjadi lebih baik. Lebih baik, aman dan juga nyaman tentunya betul, Pak Dharma, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya yang sudah diberikan kepada kami, dan juga Pak Elba, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Terima kasih Pak Dharma Nintias. Terima kasih juga Pak Elba. Sampai ketemu. Baik, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali kita akan melihat bagaimana situasi terkini di sejumlah titik. Tapi sebelumnya kami ajak Anda untuk melihat informasi berikut ini, di mana memasuki puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang kereta api untuk angkutan Lebaran 2025 terus meningkat. Masyarakat yang baru kembali dari kampung halaman sudah mulai memadati area stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada puncak arus balik Lebaran terus meningkat. PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 858 perjalanan kereta api jarak jauh untuk periode angkutan Lebaran 2025 selama masa arus balik. Sejak 2 April hingga hari ini sudah lebih dari 718.000 penumpang tiba di Jakarta menggunakan kereta api jarak jauh dan diperkirakan akan terus meningkat. Hari kelima Lebaran, Stasiun Tugu Yogyakarta terlihat dipadati oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan arus balik. Hari ini PT KAI Daop 6 Yogyakarta memberangkatkan sebanyak 30.197 penumpang ke berbagai daerah. Sebanyak 11.075 penumpang berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Puncak arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tugu Yogyakarta diprediksi terjadi pada tanggal 6 April esok Minggu. Penjualan tiket di periode mudik dan balik Lebaran hingga hari ini telah mencapai 93%. Bagi pemudik yang belum membeli tiket, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau untuk segera membeli melalui website kai.id. Bagaimana situasi malam hari ini pemirsa di sejumlah stasiun? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Di Stasiun Tugu Yogyakarta ada Arga Dumadi di sana, dan juga nanti akan ada rekan kami Nadila Saleh dari Stasiun Pasar Senen Jakarta yang juga akan mengabarkannya untuk Anda. Kita lihat dulu bagaimana kondisi di Stasiun Tugu Yogyakarta. Arga Dumadi malam hari ini. Ya, Kenana dan pemirsa, situasi di Stasiun Tugu Jakarta pada malam hari ini cukup padat oleh penumpang, di mana memang
hari ini belum dikatakan sebagai puncak dari arus balik lebaran khususnya di stasiun Tugu Jakarta, namun memang peningkatan jumlah penumpang ini sudah terlihat, di mana seperti dikabarkan sebelumnya untuk penumpang yang naik sendiri dari stasiun Tugu Jakarta ini ada sekitar 11.000 penumpang, dan juga ada 11.000 penumpang lainnya ini yang turun di stasiun tempat saya mengabarkan saat ini, dan jumlah ini pun tidak termasuk dengan jumlah penumpang kereta api KRL Jogja Solo begitu, karena kami tadi melihat untuk KRL Jogja Solo pun hingga saat ini masih cukup padat, baik untuk penumpang dari Yogyakarta menuju Solo maupun juga sebaliknya, dan juga untuk kereta api yang menuju bandara tadi juga cukup padat, sehingga ini juga bisa dikatakan mungkin akan ada peningkatan juga untuk situasi di bandara yang berada di kawasan Yogyakarta ini. Kami kabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini jumlah tiket yang terjual ada 93%, yaitu sekitar 420.000 tiket dari 450.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI khususnya untuk di wilayah Daob 6 ini selama masa angkutan libur lebaran yang ini terhitung sejak tanggal 21 Maret kemarin dan akan berlangsung hingga 11 April mendatang. Terhitung hingga hari ini, yang mana ini merupakan hari ke-16 rangkaian libur lebaran, sudah tercatat ada sekitar 370.000 penumpang ini yang melakukan aktivitasnya di stasiun KAI yang berada di wilayah Daob 6 Jakarta, termasuk juga di wilayah stasiun Tugu Jakarta ini. Dan selama arus mudik dan arus balik lebaran ini, dari KAI sendiri ini menambahkan 11 kereta, di mana ini terdiri atas kereta api jarak jauh, kemudian juga ada kereta api Montis, dan kemarin sejak tanggal 30 Maret ini ditambah lagi ada 1 kereta tambahan relasi antara Yogyakarta ke Gambir, mengingat bahwa dari stasiun Tugu Jakarta sendiri ini salah satu destinasi yang menjadi favorit ini adalah stasiun Gambir yang berada di kawasan Jakarta, sehingga penambahan khususnya dilakukan untuk relasi tersebut. Selain itu untuk kereta-kereta api yang sudah beroperasi ini juga ditambah jumlah gerbongnya, sehingga ini diharapkan dapat memadahi untuk seluruh penumpang yang mereka mudik lebaran melalui stasiun yang berada di KAI Daob 6 Jakarta ini. Dan memang seperti dikabarkan sebelumnya juga untuk prediksi dari arus balik lebaran sendiri ini akan terjadi pada esok, yaitu tanggal 6 April 2025, yang mana hingga saat ini sudah ada 29.000 tiket yang terjual untuk para penumpang yang akan menaiki kereta dari wilayah KAI Daob 6 Yogyakarta. Dan ini meliputi beberapa stasiun, diantaranya ada stasiun Tugu Jakarta, kemudian juga stasiun Lempuyangan, dan juga stasiun Solo Balapan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Bagaimana situasinya di stasiun Pasar Senen? Ada Nadila Saleh di sana. Nadila, kalau di stasiun Senen, apakah juga jumlah penumpang yang sudah kembali ke Jakarta ini juga mengalami peningkatan? Ya, kan aneh. Terkait dengan jumlah penumpang memang mengalami kenaikan ataupun peningkatan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ini sekiranya ada 153 penambahan penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ataupun di daerah operasional 1 Jakarta. Namun jika kami gambarkan ya bagaimana pantauan kami hingga sampai malam hari ini, karena sebagai informasi kami sudah memantau di sini dari pagi hari tadi, siang, sore sampai dengan malam hari ini, dan bisa kami bilang kalau situasi pada malam hari ini tidak seramai situasi yang terjadi pada pagi hari tadi, siang, kemudian sore hari tadi, karena memang faktor-faktor yang membuat stasiun Pasar Senen ini tidak begitu ramai juga salah satunya adalah karena mobilitas dari para pengguna kereta api jarak jauh yang tiba maupun akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, meninggalkan stasiun Pasar Senen ataupun daerah Jabodetabek untuk menuju ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Ini memang mobilitasnya begitu cepat, karena bisa kami gambarkan juga bahwa sekiranya ini 5 menit yang lalu ada kereta api yang baru tiba di sini dan penumpangnya langsung keluar, langsung menuju ke tujuan mereka masing-masing, sehingga tidak ada ataupun tidak terjadi penumpukan ataupun kepadatan yang ada di sini. Kemudian di waktu-waktu tertentu memang kami melihat situasi di ruang tunggu ataupun ruang di dalam ini, titik kami mengabarkan ataupun di pintu keluar bagian kanan kami ini memang sempat ada penumpukan masyarakat ataupun pengguna kereta api jarak jauh, tapi ini terjadi karena mereka tengah menunggu mobil atau mobil Gojek ataupun Grab yang akan membawa mereka keluar dari stasiun ataupun menunggu kereta api akan membawa mereka
menuju keluar dari wilayah Jabodetabek begitu. Dan Ken Ane, seperti yang kami sampaikan tadi, ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas PT KAI ini mencatat bahwa per hari ini ada kurang lebih 18.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, dan jika dibandingkan dengan hari kemarin ada 18.383 dengan peningkatan penumpang seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu ada 197 penumpang. Jadi walaupun ada perbedaan dari hari sebelumnya, tapi peningkatan ini tidak terlalu signifikan begitu Ken Ane. Dan memang informasi dari PT KAI ini menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penumpang yang tiba di daerah operasional 1 Jakarta ataupun di stasiun Pasar Senen sendiri ini memang akan terus mengalami peningkatan hingga sampai pada hari esok, yaitu 6 April 2025, karena itulah yang menjadi puncak arus balik begitu masyarakat yang pergi keluar dari Jakarta untuk mudik kemudian kembali ke Jakarta. Karena pemirsa, sebagai informasi juga bahwa PT KAI ini memprediksi puncak arus balik kereta api itu yaitu terjadi pada tanggal 4 sampai dengan 6 April 2025. Sementara itu Ken Ane. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Nadila Saleh dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, sebelumnya Arga Dumadi dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, kepadatan mulai terlihat di Jalan Inspeksi Kalimalang pada H+5 atau Sabtu petang. Pihak lalu lintas akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow ketika kondisi mengalami kepadatan. Kepadatan mulai terlihat di Jalan Inspeksi Kalimalang pada Sabtu petang. Selain jumlah kendaraan pemudik yang mulai memadati Jalan Kalimalang, juga diakibatkan terdapat penyempitan jalan karena proyek strategis nasional, yakni pemasangan pipa air bersih. Sebagai antisipasi, pihak kepolisian lalu lintas Polres Metro Bekasi akan melakukan kontraflow sebagai antisipasi kepadatan pada arus balik kali ini. Rekayasa ini akan dilakukan secara situasional. Sabtu pagi, kepadatan arus balik kendaraan pemudik terjadi di Jalan Arteri Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Antrean kendaraan terpantau mengular panjang di Jalan Raya Ketanggungan, khususnya kendaraan dari arah selatan yang hendak menuju gerbang tol Pejagan. Arus lalu lintas tersendat dikarenakan ramainya lalu lintas kendaraan, khususnya warga lokal yang memutar balik arah. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan pemudik dari arah Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Yogyakarta yang melintas jalur arteri akan terus terjadi hingga malam hari nanti. Sebuah mobil SUV warna hitam Sabtu siang terjun ke tebing dan nyaris menghantam rumah warga setelah menghantam tiang listrik. Kecelakaan ini diduga akibat pengemudi mengantuk sehingga hilang kendali. Sebuah mobil jenis SUV warna hitam mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Sabtu siang. Kecelakaan berawal dari sopir dengan identitas IS, warga Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, bergerak dari arah selatan ke utara. Ketika itu sang sopir mengantuk, hilang kendali, menabrak tiang listrik hingga nyaris menghantam rumah warga. Mobil tersebut terjatuh di sekitar rumah warga yang tingginya mencapai 6-7 meter dari jalan. Petugas gabungan Damkar Kota Gorontalo melakukan evakuasi mobil menggunakan alat derek. Seorang warga negara asing asal Rusia mengalami tindak kejahatan saat berlibur di Palembang. Konstantin Basrov, 33 tahun, kehilangan motor saat sedang tertidur di warung makan. Peristiwa ini terungkap setelah Konstantin mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk membuat laporan. Berdasarkan laporannya, Konstantin Basrov mengaku dirinya baru mengetahui sepeda motor yang dikendarainya itu hilang pada Kamis 3 April lalu. WNA ini berangkat dari Bali dengan menyewa sepeda motor untuk menuju ke Danau Toba, Sumatera Utara. Akan tetapi Konstantin Basrov terlebih dahulu memasuki wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Karena sudah larut malam, ia beristirahat tidur di samping warung makan jalan di Panjaitan, Palembang. Pada pagi harinya, ia baru sadar motornya telah hilang. Selain itu, korban juga kehilangan barang berharga lainnya seperti kamera dan dompet berisikan dokumen-dokumen penting.
Saat ini laporan korban WNA telah diterima dan masih dalam penyelidikan pihak Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Nomornya berapa? Udah bisa diputar ini. Ketik nomor kah? Antrean panjang kendaraan wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Sabang terjadi di Pelabuhan Uleleuhe, Kota Banda Aceh, dan kondisi ini sudah terjadi sejak hari ketiga Idul Fitri. Inilah antrean panjang kendaraan roda 2 dan 4 yang akan menyeberang di Pelabuhan Penyeberangan Uleleuhe, Banda Aceh. Rata-rata kendaraan yang mengantri didominasi kendaraan wisatawan dari luar Aceh yang sengaja datang untuk menghabiskan waktu libur lebaran di Sabang, pulau paling ujung barat Indonesia. Menurut pengakuan sejumlah calon penumpang, mereka rela mengantri dari pagi agar bisa menyeberang ke Pulau Sabang. Namun, sebagian dari mereka belum mendapatkan tiket pelayaran untuk hari ini. Antisipasi lonjakan arus balik wisatawan dari Pulau Sabang, pihak ASDP menambah jadwal penyeberangan menjadi 5 trip kapal lambat dan kapal cepat selama masa liburan Hari Raya Idul Fitri. Tujuan Pelabuhan Balohan Sabang bagi penumpang. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan saya Kenana. Ya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama Malam bersama dengan Laura Lui. Ya, terima kasih pemirsa. Selamat malam. Sampai jumpa.